pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, hebat. Hari ini, hari Kamis, kita bertemu lagi dalam kegiatan agama Kristen bersama Ibu Cynthia dan agama Katolik bersama Ibu Ningsih. Sebelum kita memulai kegiatan agama kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Untuk anak-anak yang beragama Katolik, kita membuka dan menutup dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk kegiatan agama. Berkatilah kegiatan kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan bimbinglah kami supaya kami tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, Bu, kita nyanyi dulu ya supaya lebih semangat. Kita akan menyanyikan lagu 12 Murid Yesus. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, bernyanyi bersama, sekarang kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini. Untuk tema kita hari ini adalah menangkap ikan yang banyak. Setelah kebangkitan Yesus, hari Paskah, Yesus mengunjungi beberapa sahabat-sahabatnya. Kali ini Yesus mengunjungi atau bertemu sahabat-sahabatnya di tepi pantai yang sedang menangkap ikan. Untuk cerita selanjutnya, kita lihat video berikut ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu.
penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, itu tadi cerita tentang Yesus bertemu sahabat-sahabatnya dan para muridnya menangkap ikan yang banyak. Ya. Dari cerita tadi, Yesus meminta murid-muridnya untuk menebarkan jala ke sebelah mana? Sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Iya, meminta ke sebelah kanan. Betul. Kemudian kira-kira ada berapa ekor ikan yang ditangkap? Iya betul, 153. Wah, banyak sekali ya Bu. Iya, banyak sekali. Iya. Dan pertanyaan terakhir, ketika murid-muridnya menangkap ikan dengan jumlah ikan yang banyak, kira-kira jaring-jaringnya robek nggak Bu ya? Iya, Siapa yang mendengarkan tadi pasti bisa menjawab. betul. Iya betul, jaring-jaringnya tidak robek. Wah, ternyata anak-anak mendengarkan ceritanya semua. Iya, Kita bertepuk semuanya tangan hebat. Bu. Yuk, tepuk Iya, tangan. semuanya hebat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dengan baik. Nah, setelah anak-anak mendengarkan cerita tadi, sekarang kita akan memulai mengerjakan aktivitas kita hari ini. Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya ya. Sudah siap mengerjakan aktivitas hari ini? Kita siapkan dulu ya alat dan alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengerjakan aktivitas. Yang pertama, anak-anak siapkan dulu lembar kerja 8 yang judulnya menangkap banyak ikan. Kemudian anak-anak juga siapkan kertas origami, lem, pensil, dan juga krayon. Nah, seperti biasa, untuk memulai kegiatan, anak-anak tulis dulu nama dan kelasnya. Sekarang kita tulis dulu ya namanya. Di sini Bu Ningsih menulis nama Bu Ningsih. Kelasnya anak tulis TKA atau TKB. Untuk harinya hari Kamis. Tanggalnya tanggal 22 bulan April tahun
2021. Nah, nanti setelah anak-anak mengerjakan semuanya, di sini dilingkari. Anak-anak mengerjakan sendiri atau dibantu oleh orang tua. Setelah mengisi di lembar tugas, kita letakkan dulu. Sekarang kita ambil kertas origami. Anak boleh memilih warna kertas origami yang mau digunakan. Boleh warna merah, kuning, atau biru. Di sini Bu Ningsi mau pakai warna kuning. Setelah diambil, anaknya ambil satu saja. Nah, setelah diambil, kita letakkan yang warna putih di atas. Ya. Kemudian kita lipat yang bagian atas, kita lipat ke bawah. Kita satukan sampai rapi ya. Kalau sudah menyatu, kita setrika dengan jari jempol. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka. Ada garis di tengahnya. Kemudian bagian bawah kita lipat lagi sampai ke batas garis yang di tengah. Kita setrika lagi dengan jempol kita. Kemudian bagian atasnya juga kita lipat menuju garis di tengah. Kita setrika lagi dengan jempol kita. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita balik. Nah, seperti ini. Setelah kita balik, kita lipat lagi. Bagian atasnya kita lipat, kita satukan di bawahnya. Kita setrika lagi. Jadi seperti ini nanti. Setelah itu kita taruh, kita buka satu. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, bagian ujung dan ujung kita lipat segitiga ke garis yang ada di tengah. Lipat segitiga. Kita setrika, kita rapihkan. Yang bagian ujung sini juga kita buat segitiga. Kita rapihkan kembali. Yang bagian bawah juga kita buat seperti yang atas. Kita lipat. Kita rapihkan. Kira-kira kita mau membuat apa ya? Sudah seperti ini, kita tutup kembali. Kita tutup, kita rapihkan. Nah, jadi kira-kira jadi apa ya? Ya, kita membuat perahu. Setelah tadi kita membuat perahu, kita simpan dulu. Nah, sekarang kita mau membuat ikan-ikan. Kita ambil pensil, kemudian di atas lembar kerja anak-anak membuat bentuk oval. Terserah anak membuat bentuk oval di mana, di tengah. Kita buat yang banyak. Boleh kita buat 10 atau lebih boleh. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita buat segitiga. Ya, kita membuat ekornya. Kita buat segitiga. Kalau anak-anak mau menambah lagi ikannya, boleh tambah satu lagi di sini, boleh juga. Setelah kita membuat ekor, kita memberi mulut dan mata pada ikan. Caranya titik, kemudian garis kecil, titik, garis kecil, titik, garis kecil. Semuanya ya diberi mata dan mulut. Nah, setelah kita buat, sekarang kita mau menempelkan
Setelah kita membuat ikannya, kita akan membuat lingkaran. Nah, kita buat lingkaran. Setelah membuat lingkaran, kita mau kasih warna dulu untuk ikan-ikannya. Tunggu, ternyata masih ada yang belum diberi mata dan mulut. Untuk ikan-ikannya, anak-anak beri warna dengan krayon. Boleh warna-warni ya ikannya. Setelah ikannya kita beri warna, nanti boleh ditebalkan lagi dengan pensil supaya kelihatan mata dan mulutnya. Setelah itu kita ambil krayon warna coklat. Nah, untuk lingkarannya kita pertegas lagi. Setelah itu kita buat jaring-jaring. Setelah buat jaring, kita ambil bentuk perahunya ya. Kita akan tempelkan di atas ini seperti ini nanti. Oke. Kita akan tempelkan perahunya. Kita ambil lem, kita buka. Kita ambil dengan satu jari. Kita tempel. Kita tempel di sebelah sini. Sudah jadi perahu yang menangkap banyak sekali ikan. Setelah kita selesai mengerjakan aktivitas kita, anak-anak tutup lemnya. Krayonnya juga dirapikan ya. Kemudian simpan kembali pensilnya ke dalam tempat pensil dan cuci tangan dengan air mengalir yang tadi kita habis menggunakan lem. Baik anak-anak, kegiatan agama kita hari ini sudah selesai. Nanti kalau anak sudah mengerjakan tugasnya, difoto dan kirim ke Bu Guru ya. Untuk anak-anak yang beragama Kristen, mengirim tugasnya ke Ibu Cynthia. Dan untuk yang beragama Katolik, ke Ibu Ningsi. Siap? Oke. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu Bu ya. iya, kita akan menyanyikan lagu Jari Jempol ya anak-anak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Untuk anak-anak yang beragama Katolik, kita membuka dan menutup doa dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam mengikuti kegiatan agama pada hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik dan juga menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu Kamis depan. Dadah.